Ya, kemarin kita Bapak udah kasih beberapa soal, ya 1 atau 2 soal lupa Bapak. Ya, itu soal KPK FPB dalam bentuk soal cerita. Oke, sekarang Bapak mau kasih lagi. Oh iya, kemarin Bapak kasih PR nggak ya? Yang soal cerita. Kemarin Bapak kasih PR nggak ya? Kalau Bapak kasih, biar kita bahas sebelum kita lanjut. Ada ya? Oke. Thank you, Nico, Feni. Ya, ada ya? Oke. Kita bahas. Sebentar. Oke. Bapak minta baca soal dulu ya. Baca soal dulu sebentar. Yoten deh. Yuk, Yoten. Baca soal dulu, Yoten. Enrico bekerja setiap 5 hari dan Norbert setiap 4 hari. Pada tanggal 5 Oktober 2020 mereka belanja bersama. Pada tanggal berapa lagi mereka akan belanja bersama? Oke, thank you, Yoten. Ya, oke, kita bahas ya. Kita bahas. Oke, di sini Enrico belanja setiap 5 hari. Berarti kalau setiap 5 hari, ya hitung sampai hari kelima. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat Enrico belanja. Habis Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu Enrico belanja lagi. Ya, jadi seperti itu kalau 5 hari. Nah, kalau Norbert cuma 4 hari. Berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis dia belanja. Terus habis Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin dia belanja. Ya. Jadi Enrico setiap 5 hari, Norbert setiap 4 hari. Nah, ini kita kerjakannya pakai apa? Pakai cara KPK atau cara FPB. Oke. Kita tahunya dari mana, Pak? Kita menentukannya gimana? Apakah ini KPK atau FPB? Lihat. Ya, lihat soalnya. Kalau Enrico belanja setiap 5 hari dan Norbert setiap 4 hari, terus tanggal 5 Oktober dia belanja bersama, kan pertanyaannya apa? Pada tanggal berapa lagi mereka akan belanja bersama lagi? Ya. Nah, menentukannya gimana? KPK atau FPB? Ya. Nah, caranya gini. Intinya gini, kalau KPK itu kan angkanya semakin besar. Karena apa? Hasil dari perkalian. Ya, hasil dari perkalian. Angkanya semakin besar. Kalau FPB semakin kecil. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya pertanyaannya pada tanggal berapa lagi mereka akan belanja bersama, berarti apakah mundur dari 5 Oktober atau maju dari 5 Oktober? Kalau mundur kan berarti dari 4 Oktober, 3 Oktober sampai September, kan mundur itu. Kalau maju berarti 6 Oktober, 7 November, Desember. Nah, kalau misalnya kalau misalnya pertanyaannya pada tanggal berapa lagi mereka akan belanja bersama, maju dari tanggal 5 Oktober atau mundur dari tanggal 5 Oktober. Nah, itu dulu. Ya, itu dulu. Kalau maju,
dari tanggal 5 Oktober berarti angkanya semakin besar. Dan sedangkan kalau angkanya semakin besar berarti kita harus mencari KPK. Karena KPK kan semakin besar angkanya. KPK kan hasil dari perkalian. Berarti kan semakin besar. Ya. Nah, sekarang nggak mungkin dong kalau misalnya mereka udah belanja tanggal 5 Oktober, jadi tanggal berapa lagi mereka akan belanja bersama? Tanggal 10 September, Pak. Nggak mungkin mundur ke September. Oke. Ini Bapak jelasin dulu nih. Maksudnya supaya kalian nggak bingung menentukan soal ini pakai cara KPK atau FPB. Ya. Nggak mungkin mereka belanja mundur atau enggak mereka belanja tanggal 1 Oktober lagi, Pak. Nggak mungkin, orang udah tanggal 5 mereka belanja. Masa mundur? Waktu kan jalan, tanggal kan juga berjalan. Habis 5, 6, 7, 8. Habis Oktober, November, Desember. Nggak mungkin habis Oktober, September, Agustus, Juli. Nggak mungkin. Atau kalau begitu mah mundur. Ya. Nah, berarti kalau maju begitu, ya, berarti kan mereka belanja bersama lewat dari tanggal 5 Oktober. Nah, berarti kalau seperti itu, kita cari yang namanya KPK. Kita cari yang namanya KPK. Nah, KPK dari mana? KPK dari 5 dan 4. Ya. KPK dari 5 dan 4. Oke. Kenapa? Kenapa kita cari KPK dari 5 dan 4? Kenapa bukan dari KPK yang ini? Tanggal 5-nya ini. Kenapa? Karena 5 dan 4 ini kan yang beda. Ya. Karena kan 5 dan 4 ini yang beda. Sedangkan kita mau tahu nih, di hari keberapa nanti mereka akan belanja bersama lagi. Ya. Nah, berarti kalau belanja bersama, berarti kita harus mencari hari keberapa mereka sama-sama. Hari yang sama. Si Enrico sama si Norbert belanja bersama. Nah, jadi kenapa 5 dan 4? Karena ini yang beda. Dan kita mau cari kesamaannya. Gitu. Ya. Ya, oke, Quincy. Yang mau ke toilet silakan. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang bentar. Jadi udah Bapak coret-coret jadi bingung. Ntar dulu. Enrico. Jadi kita cari yang 5 dan 4 KPK-nya. Nah, berarti kalau KPK dari 5 dan 4, kalian udah pada tahu semua ya, udah pada lancar lah hitung KPK. Ya, 5 dan 4 berarti KPK-nya 20. Ya, KPK-nya 20. Oke. Ya, KPK-nya 20. Ini belum jawaban, ya. Ini belum jawaban. Pertanyaannya apa? Pada tanggal berapa lagi mereka akan belanja bersama lagi? Ya. Berarti jawabannya apa nanti? Ya tanggal, bulan, tahun. Tanggal, ada bulannya, ada tahunnya. Ya. Nah, berarti tanggal berapa nih? Caranya gimana? Nah, nih di sini dia di sini tanggal 5. Di sini aja deh, ya. Ini berarti dari tanggal 5 Oktober
20 hari kemudian. Ini tanggal berapa? Nah, ya. 20 hari kemudian tanggal berapa? Nah, ya. Caranya gimana? Ya udah, di sini tanggal 5, 20 hari kemudian tanggal berapa? Ya udah 5 tambahin 20. 5 ditambah 20. Berarti tanggal 25 Oktober 2020. Ya. Nah, ini jawabannya. Ya. Jadi mereka belanja bersama lagi pada tanggal 25 Oktober 2020. Nah, ini. Ya. Oke. Yang salah diperbaiki ya. Yang salah diperbaiki. Caranya ditulis, ya, caranya ditulis supaya kalian nggak bingung. Ya. Oke. Sebenarnya gini, kalau soal cerita itu intinya satu, apa? Pahami soalnya. Kalau kalian paham sama soalnya, kalian gampang mengerjakannya. Ya. Ini kan soal yang nomor 1 ini apa? Cuma cari KPK, selesai. Tapi kalau kalian nggak paham ceritanya, bingung. Ya. Yang pertama bingung. Ini dia carinya pakai cara apa? Cari jawabannya pakai cara apa? Nah, kalau kalian nggak paham juga ceritanya, yang kedua, kalian tahu nih pakai cara KPK. Tapi kan bukan itu jawabannya, bukan KPK-nya jawabannya. Contoh kayak yang nomor 1, jawabannya apa? Tanggal. Berarti kalau jawabannya cuma sampai sini, KPK, ya salah. Karena bukan itu jawabannya. Ya. Jadi pahami soalnya, pahami pertanyaannya, jawab. Ya. Itu ya. Oke. Kita lanjut. Kalau ada yang nggak ngerti langsung tanya aja ya. Kalau ada yang nggak ngerti, ya, ada yang nggak ngerti langsung tanya. Oke. Kita lanjut di nomor 2. Ya, nomor 2, coba baca soalnya. Si Sarli, yuk. Baca soal Sarli. Nomor 2. Vanessa memiliki pita yang panjangnya 18 cm dan Charlie memiliki pita yang panjangnya 30 cm. Pita itu dipotong menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sama. Berapa ukuran terpanjang untuk masing-masing bagian? Oke, good. Berapa Sarli jawaban kamu? Berapa jawaban kamu? Langsung jawabannya aja. 6 cm. Nah, oke, good. Ya. Thank you, Sarli. Ya. Sip. Betul jawabannya ya. Betul jawabannya. Tapi Bapak jelasin dulu, ya. Oke, sebentar. Oke, ya. Jadi gini. Ini Bapak mau jelasin dulu ceritanya. Ya. Mau jelasin dulu nih ceritanya. Si Vanessa punya pita panjangnya 18 cm.
Ya, si Vanessa punya pita panjangnya 18 cm. Nah, si Charlie punya pita panjangnya 30 cm. Ya. Vanessa 18, si Charlie 30. Berarti kan pitanya si Charlie lebih panjang. Oke. Nah, pita mereka berdua ini mau dipotong sama panjang. Ya. Pita mereka berdua nih mau dipotong sama panjang. Nah, sama panjangnya itu yang paling panjang berapa senti ukurannya? Nah, itu pertanyaan. Ini pita, ya. Ini pita, ya. Ini si Charlie yang 18, berarti yang ini ya, yang pendek. Si Vanessa, kebalik. Si Vanessa yang pendek, yang 18. Si Charlie yang 30 di sini. Pita ini mau dipotong dengan panjangnya sama. Panjang sama, panjang, ini kira-kira aja, panjang sama. Ya, ya nggak apa-apa. Anggap aja sama. Ini juga panjangnya sama. Ya. Dan pitanya Vanessa sama si Charlie dipotongnya panjangnya sama. Jadi panjangnya ini sama panjangnya ini sama. Panjang sama juga dengan panjangnya ini, panjangnya ini, panjangnya ini, sama panjangnya ini. Nah, ini sama semua. Ya. Nah, panjang-panjangnya ini berapa nih? Berapa? Nah, itu maksud pertanyaannya. Ya, maksud pertanyaannya seperti itu. Nah, sekarang gini. Ini cari KPK atau FPB? Ya. Cara menentukannya gini. Si Vanessa 18 cm. Si Charlie 30. Kalau dipotong apakah mungkin dia lebih dari 30? Itu punya Charlie. Kalau punya Vanessa, kalau dipotong apakah lebih dari 18? Oke. Namanya dipotong kan pasti lebih pendek. Ya. Namanya dia dipotong, ya punya Charlie dipotong yang tadinya 30 cm, kalau dipotong-potong, digunting-gunting, berarti kan lebih pendek. Vanessa juga. Yang tadinya 18, kalau dipotong-potong, digunting-gunting, berarti kan lebih pendek dari 18. Nah, kalau lebih pendek, ukurannya kan lebih kecil. Kalau lebih kecil, berarti apa? Kita harus cari apa? Yang angkanya juga lebih kecil. KPK atau FPB? Ya, FPB. Ya, cari faktor. Ya, gitu. Ya. Jadi, kita harus tahu dulu, ini angkanya semakin besar atau semakin kecil. Ya. Namanya dipotong, dia semakin kecil. Kalau tadi yang nomor 1, dari tanggal 5 Oktober, kapan mereka belanja bersama lagi? Yang nggak mungkin mundur atau tanggalnya maju. Berarti lebih banyak, lebih besar. Berarti KPK. Nah, ya. Oke. Kalau ada yang nggak ngerti langsung tanya ya. Di chat dulu aja. Pak, saya mau nanya. Ya. Oke. Kita bahas. Ya, kita bahas. Kita bahas. Bapak hapus dulu. Nah, kita cari FPB. FPB dari mana? Dari 18 dan 3. Dari 18 dan 30. Nah, ini kita boleh pakai cara faktor, boleh pakai cara pohon faktor. Ya, sama aja. Bapak pakai cara faktor deh. Ya, nggak biar apa-apa sih, sama aja soalnya. Ya, berarti faktor dari 18 dulu. Faktor dari 18
1 temennya 18, 2 temennya 9, 3 temennya 6. Ya, habis. Terus faktor dari 30. 1 temennya 30, 2 temennya 15, 3 temennya 10, 5 temennya 6. Oke. Nah, berarti kita buletin dulu nih angka yang samanya. Kalau mau langsung nggak apa-apa sih. Ya. 1, 2, 3, 6. Udah nggak ada lagi. Ya. Berarti dari yang kita buletin ini, angka yang paling gede yang mana? Yang 6. Nah, apakah sudah selesai? Sudah. Ya. Jadi, pita yang terpanjang ukurannya setelah dipotong yaitu berapa panjangnya? 6 cm. Jadi gini. Bentar. Ya. Nah, jadi gini. Ini pitanya si Vanessa, ini si Charlie. Ya, berarti kalau ini 18, ya 18, di sini 30 si Charlie. Ya, sorry, bawah aja. 30. Ya. Berarti kalau Vanessa 18 mau ini kita bahas Vanessa dulu ya. Kalau Vanessa 18 terus mau dipotong dengan ukuran panjangnya 6 cm, berarti ada berapa bagian nih pitanya Vanessa? Ada berapa bagian? Hasil potongannya tuh ada berapa bagian? Kalau panjangnya 6 cm. Caranya ya 18 dibagi 6. Ya, berarti ada berapa bagian? Ada 3. Jadi nih di sini 1, anggaplah sama ya. Bapak nggak pakai penggaris soalnya. Nah, ini dipotong nih. Berarti di sini 6 cm, di sini 6 cm, di sini 6 cm. Jumlahnya berapa? 6 tambah 6, 12. Tambah 6, 18. Nah, punya Charlie juga nih. Panjangnya 30. Mau dibagi, dibagi berapa bagian jadinya? Kalau misalnya panjangnya 6 cm. Caranya 30 dibagi 6. Berapa? 5. Jadi ada 5 bagian nih. Nih. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, nih. Anggaplah sama ya. Nah, ini panjangnya 6, 6, 6, 6, 6. Nah, berapa? Ya, ini udah betul nih. 1, 2, 3, 4, 5. 6 kali 5, 30. Ya. Jadi gitu. Ya. Ukuran terpanjangnya ya 6 cm. Yang bisa dipotong. Ya. Ini maksud soalnya seperti ini. Ya. Oke. Kalau ada yang nggak ngerti silahkan tanya. Sekarang dicatat dulu. Ya. Dicatat dulu.
Udah? Oh, kemarin soalnya cuma 2 nomor ya? PR-nya cuma 2 nomor ya? Oke, kalau gitu, oke, thank you, Niko. Ya. Oke, sudah ya. Ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya, silakan chat dulu, ayo. Bapak kasih waktu 3 menit kalau ada yang mau tanya. Baru nanti setelah itu Bapak kasih soal. Oke, Niko enggak. Yang lain kalau ada yang mau tanya, ada yang belum paham, ayo tanya dulu. Sebelum nanti Bapak kasih soal. Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, coba buka bukunya halaman 69. Buka buku cetaknya halaman 69. Ya. Buka buku cetak halaman 69. Iya, matematika ya, Vinci ya. Matematika. Halaman 69 di situ ada soal cerita. Ya, ada soal cerita. Oke, sebelum ke soal cerita deh, sebelum ke soal. Coba kalian kerjakan dulu yang teropong UN. Yang teropong UN, yang kotak bawah. Yang kotak bawah, teropong UN. Coba kalian kerjain dulu. Kalau sudah selesai, tulis jawabannya di chat. Ya. Yang teropong UN itu cuma 1 soal doang. Ya, kalau sudah selesai, tulis jawabannya di chat. Ini langsung dibahas aja yang teropong UN. Setelah kalian kerjain, langsung kita bahas, baru nanti Bapak kasih soal. Oke, kerjain dulu. Kalau sudah dapat jawabannya, tulis di chat, di Zoom chat. Jawabannya yang mana? Yang teropong UN. Perhatiin dulu ya. Teropong UN yang dikerjain. Yang bawah, yang kotak bawah. Yang halaman 69. 69 kan ada kotak paling bawah. Teropong UN. Gak usah tulis soal, Charlie. Ya, langsung aja. Ya, langsung cara jawabannya. No, bukan 1 sampai 5 ya. Bukan yang 1 sampai 5. Bukan latihan 5. Yang bawahnya. Teropong UN. Ibu membeli gas untuk memasak setiap 20 hari sekali dan membeli beras setiap 15 hari sekali. Yang bawah, yang bawah. Yang bawah. Ya, yang bawah. Bukan yang atas, bukan. Bukan, yang bawah. Yang di sini. Ya. Kerjain dulu. Kalau sudah selesai, jawabannya langsung tulis di Zoom chat. Nggak usah tulis soal ya. Langsung aja. Dicoret-coretan juga nggak apa-apa. Nggak harus di buku PS. Ya, boleh Vanessa. Kalau mau pakai pensil boleh, nggak apa-apa. Ya, karena kita langsung bahas. Ya, karena kita langsung bahas. Kalau sudah selesai, tulis jawabannya di Zoom chat.
Ya, kalau udah selesai langsung aja tulis jawabannya di Zoom chat. Berapa, tanggal berapa jadinya? Si ibu beli gas sama beli beras bersamaan. Oke, Yotin. Sip. Kamu udah jawab. Dua menit lagi ya, sebelum kita bahas. Oh iya, satu lagi. Kalau soal cerita, biasakan pakai jadi ya. Biasakan pakai jadi. Supaya Bapak bisa tahu jawabannya yang mana. Ya. Gitu ya. Oke, Vanessa. Udah jawab. Good. Oke, Velin. Sip, sip. Oke, 1 menit lagi. Oke, nah jadi ini kan di samping soalnya itu ada barcode ya. Di teropong UN, ya di kotak teropong UN, di samping kanannya itu ada barcode. Nah, itu kalau kalian mau tahu pembahasannya, kalian bisa scan barcode itu. Pakai aplikasi yang kemarin Bapak kasih tahu, ER Book Reader. Ya. Jadi kalian bisa scan barcode itu. Nanti muncul videonya, video pembahasannya. Gitu ya. Oke, kita bahas ya. Ini cuma Yoten, Vanessa, sama Velin. Oke, ini Bapak hapus ya. Oke, ibu membeli gas untuk memasak setiap 20 hari. Beli gas setiap 20 hari. Dan membeli beras setiap 15 hari. Beli beras setiap 15 hari. Jika pada tanggal 7 Maret 2016 ibu membeli gas dan beras secara bersamaan, ibu akan membeli gas dan beras secara bersamaan lagi pada tanggal berapa? Nah,
Kalau dia udah belanja gas sama beras itu tanggal 7 Maret, tanggal berapa dia belanja gas sama beras lagi? Nggak mungkin mundur dari tanggal 7 kan? Pasti kan setelah tanggal 7. Pasti kan setelah tanggal 7 Maret. Nggak mungkin sebelum tanggal 7 Maret. Dia maju. Berarti kalau maju angkanya lebih besar. Kalau lebih besar berarti kita harus carinya KPK. Ya. Kita cari KPK. Nah, KPK dari mana? Ya, KPK dari 20 dan 15. Kenapa KPK dari 20 dan 15? Ya, karena angka itu yang beda. Sedangkan kita mau cari kesamaannya. Beli gas setiap 20 hari, beli beras setiap 15 hari, kita mau cari kesamaannya nih. Di hari keberapa si ibu beli gas sama beras bareng-bareng. Kita mau cari kesamaannya, berarti kita cari KPK. Yang kita KPK-in 20 dan 15. Ya. Oke. Kita cari KPK dari 20 dan 15. Berapa KPK dari 20 dan 15? Coba tulis di chat. Siapa aja. Siapa aja boleh. KPK dari 20 dan 15. Oke, Valen. Good. Yoten. Sip. Ya. KPK dari 20 dan 15. Thank you, Valen. Yoten. Ya, KPK ini siapa lagi? Enrico. Oke, thank you. Ya. KPK-nya 60. Ya. Apakah sudah jawabannya? Belum. Ya. Thank you, Nico. Ya. Belum jawabannya ini. Ya. Nah, jadi berapa jawabannya? Ya. Nah, caranya si ibu belanja gas sama beras bareng-bareng itu tanggal 7 Maret 2016. Oke. Berarti ...60 hari kemudian. 60 hari kemudian. 60 hari setelah tanggal 7 Maret 2016. Tanggal berapa? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Ya. 60 hari setelah tanggal 7 Maret. Nah, itu tanggal berapa? Nah, caranya ya sama kayak tadi. Tanggal 7 Maret ditambah 60 hari. Ya. Tanggal 7 Maret ditambah 60 hari. Jadi tanggal berapa? 67. Ada. Ya. Hasilnya kan 67. Ya. Tapi kan nggak ada. Tanggal 67 tuh nggak ada. Tanggal 67 nggak ada. Jadi caranya gimana? Nah, kita lihat dulu. Bulan Maret itu sampai tanggal berapa sih? Bulan Maret itu sampai tanggal berapa? Nah, kalau Bapak biasanya pakai hitungan jari. Nih, hitungan jari nih. Ya. Kalau ini kan kalau kalian kepal tangan kalian, ini ada yang nongol keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, yang keluar ini berarti tanggal 31. Yang masuk tanggal 30. Ya. Nah, kita hitung mulai dari Januari. Nah Januari tanggal 31 berarti. Februari, Maret. Nah, ini Maret nih. Maret di luar. Berarti kalau Maret tanggal berapa? Tanggal 31. Ya, kalau nggak percaya silakan lihat kalender. Ya, kalau nggak yakin silakan lihat kalender. Emangnya benar ya? Maret tanggal 31. Lihat kalender. Ya. Nah, berarti yang harusnya tadi 60 hari, sekarang kita hapus dulu. Ya. Maret tanggal 31. 31 Maret 2016. Dari tanggal 7 ke tanggal 31
itu berapa hari sih? Ya. Dari tanggal 7 sampai tanggal 31 itu berapa hari? Oke. Caranya gimana? Ya 31 dikurang 7. Berapa 31 dikurang 7? 24 hari. Ya, 24. Ya. Nah, tapi oke, good. Thank you Enrico. Ya. Ini dari tanggal 7 Maret sampai tanggal 31 Maret cuma 24 hari. Sedangkan kita maunya 60 hari tadi. Nah, berarti kita hitung lagi. Dari tanggal 31 Maret, ini sisanya berapa? 60 kurang 24 berarti 44. Ya, 44 hari lagi. Ini kan udah dikurang 24. Kurang 24. Berarti sisanya 44 lagi, 44 hari. Nah, habis Maret bulan apa? Januari, Februari, Maret, April. April sampai tanggal berapa April? Coba hitung lagi. Januari, Februari, Maret, April. Oh, April di dalam nih. Berarti April sampai tanggal 30. Ya, sampai tanggal 30. Nah, berarti dari tanggal 31 Maret sampai tanggal 30 April. Nah, ini kan berapa hari? Ini kan 30 hari. Karena kan April sampai tanggal 30. Ya. Nah, 30 hari. Berarti di sini 30 hari kemudian. Nah, di sininya juga kita kurangin nih. 44-nya kita kurangin 30. Jadi sisa berapa hari lagi yang kita cari? 44 kurang 30, 14. Ya, 14. Sorry, kok 14 sih? Oh ya, betul ya. 14. Sorry. Ini Bapak salah ngitung, pantes. Ya. Thank you Valen. Ya. Di sini bukan 44. Ya, di sini 34. Kok 34? 36. Sorry. Oke, ini udah jam istirahat, tapi sebentar ya. Sebentar. Ntar istirahatnya seperti biasa, Bapak tambahin. Ya. Ini 36. 36 kita kurangin 30, berarti hasilnya 6. Ya. Nah, ini maksudnya gini. Ya, yang di atas ini 60 dikurang 24 hari, 24 dari mana? Lihat dari tanggal 7 Maret sampai tanggal 31 Maret sampai akhir bulan. Itu kan 24 hari. Padahal kita maunya 60 hari kemudian. Nah, 31 Maret dulu nih. Kita sampai 31 Maret dulu. Berarti 24 hari kemudian. Nah, dari tanggal 31 Maret sampai tanggal 30 April. Oh, berarti itu 30 hari kemudian. Nah, kurangin lagi 30. Nah, sisanya 6. Ya. Nah, berarti dari tanggal 30 April, ini kan sisanya 6 hari lagi. 6 hari. 6 hari kemudian. Tanggal berapa? Habis April bulan apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ya, bulan Mei. Ya, berarti tanggal 6 Mei 2016. Ya, gitu. Ya. Jadi oke, ini jawabannya. Ya, jadi ibu belanja beras dan gas bersamaan lagi pada tanggal 6 Mei 2016. Oke.
Oke, ini ya. Nih. Nah, jadi satu-satu kita hitungnya. Ya, satu-satu aja kita hitungnya. Kalau misalnya banyak sampai 60 hari kemudian. Nah, orang 1 bulan aja paling banyak cuma sampai tanggal 31. Berarti kita satu-satu aja ngitungnya. Kita kurang-kurangin harinya. Ya. Jadi jawabannya 6 Mei. Berarti yang C ya itu jawabannya. Oke. Belum ngerti. Oke. Nanti yang belum ngerti, kita masih lanjut Zoom nanti setelah istirahat. Ya, sekarang kalian istirahat dulu. Ya, sudah pukul 8:48. Nanti kalian masuk 9:20. Ya, nanti kalian masuk pukul 9:20. Kembali masuk di Zoom. Ya, kembali masuk di Zoom. Tetap pelajaran matematika. Ya. Oke, sekarang berdoa masing-masing dulu. Ya, ini dicatat dulu ya. Ini dicatat, kalau sudah selesai baru istirahat. Ya. Sekarang istirahat dulu, kalian berdoa masing-masing, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Oke ya. Thank you semuanya. Nanti kita masuk lagi pukul 9:20. Ya, 9:20 kita masuk lagi.